Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Yoel dalam Daily Devotion. Hari ini kita akan kembali belajar bagaimana sikap orang percaya terhadap hutang. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa pandemi ini menyebabkan banyak kendala dan salah satunya adalah kondisi keuangan rumah tangga, di mana ketika pekerjaan tidak berjalan baik, bisnis terkendala, pendapatan dalam rumah tangga berkurang, dan tentu kondisi keuangan ini terganggu. Yang biasanya bisa memenuhi tanggung jawab finansial, tetapi karena kondisi pendapatan berkurang, maka tanggung jawab finansial mulai tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Dan inilah yang menjadi permasalahan sehingga membuat hutang menjadi sebuah jalan yang menarik untuk ditempuh. Bagaimana sikap orang percaya? Kalau kita mempelajari kehidupan masyarakat yang ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka kita mendapati di sana sudah ada praktek hutang. Baik yang memberi hutang maupun yang sedang meminjam, itu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Sehingga kita belajar bahwa Tuhan itu tidak melarang hutang. Jadi hutangnya tidak salah, tetapi justru ada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam praktek ekonomi ini. Baik yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Ada sebuah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan, di mana ditujukan untuk membuat orang-orang percaya itu sejahtera, diberkati Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Lihat ya, hutangnya nggak salah. Karena sebenarnya hutang itu bisa menjadi sebuah opsi yang menolong. Tetapi menjadi bahaya ketika hutang akhirnya justru membuat orang itu terlilit dalam masalah yang lebih besar. Hutang itu bukan uang kita, bukan milik pribadi kita. Namanya hutang, KBBI bilang hutang itu adalah suatu pinjaman. Dan dijelaskan lagi, karena itu pinjaman berarti harus dikembalikan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, ketika itu tidak dapat dipenuhi, maka mengakibatkan orang terlilit dalam permasalahan yang lebih besar. Saya ada sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh Responsi Bank Indonesia, Bapak Ibu, dan ini menarik sekali. Sedang cocok dengan situasi kondisi masyarakat bangsa kita hari-hari ini. Judul dari studi ini adalah Keterlilitan Utang Rumah Tangga, Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik dengan studi ini yang menggambarkan bagaimana perilaku hutang masyarakat Indonesia karena terlilit hutang akibat kartu kredit atau pinjaman online, informasi yang baik bisa Bapak Ibu dapatkan di studi ini. Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut bisa WA saya akan kasih linknya atau kasihkan file PDF-nya. Nah, dalam kata pengantar dijelaskan Bapak Ibu seperti ini. Pengalaman-pengalaman krisis keuangan di Asia dan global telah menunjukkan bahwa kerentanan keuangan sektor rumah tangga sangat mempengaruhi tingkat keparahan krisis keuangan di suatu negara. Wow, luar biasa ya. Jadi kondisi keuangan sebuah rumah tangga, keterlilitan hutangnya, itu ternyata berdampak bagi keuangan sebuah negara. Terutama yang berasal dari penumpukan atau keterlilitan utang rumah tangga. Hal ini terbukti ketika terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 97-98, dan juga di Amerika pada tahun 2008 akibat utang KPR yang menyebabkan subprime mortgage. Nah, jadi moneter tahun-tahun tersebut itu salah satunya karena utang rumah tangga ternyata Bapak Ibu. Ayo, mari kita mau cek perilaku keuangan, kondisi keuangan kita hari-hari, perilaku konsumtif kita hari-hari ini, dan bagaimana kita menetapkan kebijakan kita dalam berhutang. Mari kita tentukan, dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyikapi hutang. Sekali lagi, hutang itu sudah ada di Alkitab. Praktek hutang sudah ada. Bahkan ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan
dalam praktek hutang ini. Yang kalau itu dilakukan justru mendatangkan kebaikan. Tetapi jangan sampai hutang itu nggak mendatangkan kebaikan, justru ketika kita melakukannya membawa kita ke dalam jerat. Nah, kita harus tahu apa yang membuat kita terjerat dalam permasalahan yang lebih berat ketika kita berhutang. Salah satunya adalah Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kaidah-kaidah untuk kita bisa tahu nih, hutang saya ini benar atau enggak. Ibrani pasal 13 ayat 5 berbicara seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita bukan hamba uang. Yesus berkata kita nggak boleh jadi hamba uang dan juga mengabdi kepada Tuhan secara bersamaan. Kita harus memilih. Dan sebagai orang percaya jangan jadikan uang itu tuan kita. Yesus ajarkan jadikan uang hamba yang baik. Sehingga tatkala kita menjadikan uang hamba yang baik, kita bisa menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita lebih maksimal lagi, bisa jadi dampak, bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan lebih melayani Tuhan lebih sungguh ketika kita menjadikan uang sebagai hamba yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Uangnya nggak salah Bapak Ibu. Hutang itu tidak salah. Bagaimana kita menyikapinya? Tujuan kita apa dalam mengejarnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menentukan kita menyikapi dengan benar atau tidak. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengingatkan kita, jangan jadikan uang itu tuan kita. Kita nggak boleh jadi hamba uang. Karena itu kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jadi salah satu kaidah dalam kita berhutang adalah apakah ini benar-benar sebuah kebutuhan penting utama yang harus kita penuhi. Dan karena kita tidak bisa memenuhi dengan kemampuan kita, kita harus pinjam. Kalau itu untuk modal usaha yang baik, yang kita tahu perhitungannya baik, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan sekunder kita, entahkah itu cuma sekedar wisata kuliner, lalu sekedar jalan-jalan, sekedar memenuhi gaya hidup kita, membeli handphone baru, mobil baru, motor baru, rumah baru. Kalau hanya karena itu lalu kita harus berhutang, ditambah lagi kita kurang pengetahuan, kita kurang cermat dalam mengukur kemampuan kita untuk mengembalikannya, maka itu bisa menjadi sebuah bom waktu yang menunggu meledak dan mengakibatkan kita terjerat dalam permasalahan yang lebih berat lagi. Karena itu Ibrani 13 sekali lagi ayat 5 mengajarkan kita jangan jadikan uang tuan. Kita nggak boleh jadi hamba uang. Yang kedua, kita harus belajar mencukupkan diri. Ketika kita belajar mencukupkan diri, kita akan bisa melatih diri bersyukur. Orang yang menjadi hamba uang, orang yang terus mengejar uang, dia nggak akan pernah merasa cukup. Dia akan terus mau lagi, cari lagi. Dan bahayanya, inilah akar kejahatan, sehingga hanya karena uang kita bisa lupa keluarga, bisa lupa suami, bisa lupa istri, bisa lupa anak, bisa lupa saudara hanya karena uang. Hanya karena uang hubungan yang baik selama bertahun-tahun bisa hancur hanya karena uang. Hanya karena uang banyak tindak kejahatan, berani mencuri, berani membunuh hanya karena uang. Dan mari orang percaya kita tidak mau terjerat dalam permasalahan itu. Kita tidak jadi hamba uang, kita belajar bersyukur. Sehingga poin ketiga yang saya sampaikan dari ayat ini, Tuhan berkata seperti ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Ketika kita tidak menjadi hamba uang, ketika kita belajar bersyukur, mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, maka Tuhan punya ruang yang besar
punya kesempatan yang besar menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemeliharaan dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah menjadikan uang itu Tuhan kita, maka ruang Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita menjadi lebih kecil, sehingga kita gak merasakan kasih dan kedahsyatan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seperti itu, tapi kita mau bersyukur sehingga kasih Tuhan itu nyata. Porsi Tuhan bertindak dalam kehidupan kita buat seluas-luasnya dengan kita mengucap syukur. Dengan kita tidak memusatkan pemenuhan keinginan pribadi kita menjadi sesuatu yang harus kita penuhi. Mari mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, firman Tuhan kali ini menekankan sikap orang percaya terhadap hutang. Miliki kaidah-kaidah yang benar ketika Anda ingin memutuskan untuk berhutang atau tidak. Pastikan hutang itu menjadikan Anda lebih produktif, bukan membuat Anda menjadi pribadi yang konsumtif, yang cenderung akan melilit Anda dalam permasalahan yang lebih besar. Ibrani pasal 13 mengajarkan kita jangan jadi hamba uang, berucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan, sehingga porsi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita buat seluas-luasnya. Dengan begini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya setiap orang percaya dalam kondisi apapun, dia akan terus melihat pemeliharaan Tuhan yang besar. Dia akan terbebas dari lilitan hutang karena sebuah keinginan yang tidak mendesak atau bukan keinginan kebutuhan pokok. Dan saya berdoa kita dibebaskan. Lalu mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya sedang berhutang? Sekali lagi, prinsip hutang itu meminjam, dan karenanya sesuai dengan kesyaratan, syarat, dan ketentuan yang berlaku, Anda harus mengembalikannya. Dan kalau memang Anda sedang terdesak dan sudah tidak punya daya untuk mengembalikan, disinilah Bapak Ibu, kita perlu introspeksi terhadap pola pengaturan keuangan kita, pola konsumtif kita, bagaimana kita memandang uang dan hutang, kita harus perbaiki. Akui di hadapan Tuhan, karena saya percaya ketika kita kembali kepada Tuhan, berserah, mengaku, Tuhan itu bisa kasih jalan-jalannya. Tuhan bisa temukan Bapak Ibu dengan pekerjaan yang baik, sehingga melalui pekerjaan itu Bapak Ibu dapat pendapatan yang bisa membuat Bapak Ibu menutupi hutang tersebut. Atau Tuhan bisa kasih hikmat sehingga ada jalan-jalan yang tidak terfikir sebelumnya, yang membuat Bapak Ibu bisa lepas bebas dan menutup hutang tersebut. Atau Tuhan bisa temukan Bapak Ibu dengan orang-orang yang tepat, yang mungkin dapat memberikan edukasi, bahkan pertolongan untuk Bapak Ibu bisa mengembalikan, bebas dari hutang tersebut. Kiranya renungan hari ini bisa benar-benar membuat kita kembali introspeksi, membuat kita memiliki kaidah yang baik ketika kita mau memutuskan untuk berhutang atau tidak. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat renungan hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana sikap orang percaya terhadap hutang. Dan kami berdoa kiranya hikmat marifat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kaidah dalam kami menentukan itu bisa benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Apakah kami harus berhutang atau tidak, kapan kami harus berhutang atau tidak. Kiranya Tuhan yang bekerja secara nyata. Hamba terbatas Tuhan, tetapi kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang akan terus menuntun, mengingatkan setiap orang percaya hari ini yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama-sama agar kaidah kami benar sesuai dengan firman Tuhan dalam kami memutuskan berhutang atau tidak. Bapa, kalau hari ini ada di antara orang percaya, anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam hutang Tuhan, apalagi yang sedang terjerat oleh hutangnya Bapa, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau yang mengampuni segala kesalahan, kelemahan mereka, Tuhan, yang menyebabkan mereka dalam kondisi terlilit hutang saat ini. Tuhan ampuni, dan Tuhan kiranya jalan pertolongan yang daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan bisa bebas dari hutang, mereka bisa merdeka dalam keuangan, dan hidup mereka maksimal melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan terus memuliakan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa si jahat yang ingin menjerat kami Tuhan dalam keinginan yang sia-sia, yang ingin membuat kami memiliki pola yang konsumtif yang tidak perlu Tuhan. Kami berdoa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu hari ini memerdekakan kami, membuat kami menjadi pribadi yang bersyukur, sehingga porsi Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan kami menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Daily Devotion berikutnya. Shalom.